menjalankan kewajibannya pemenuhan pajak. Sementara ini mungkin Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi ada yang berharga bahwa informasi yang berharga kepada para pemirsa sekalian, tambang Lumajang itu luar biasa. Pasirnya begitu bagus, terus rakyatnya juga banyak yang semangat bekerja di tambang, namun PAD di pertambangan terutama pasir tidak sepadan dengan target. Dan monggo. Begini, berkaitan dengan permasalahan yang ada saat ini, tentunya kan masih berkutat kepada masalah penambangannya. Yang perlu kita pikirkan ke depan bahwa bagaimana Kabupaten Lumajang ini tidak hanya mengirimkan pasir dan batuannya keluar, tapi bagaimana masyarakat Lumajang ini bisa kreatif dan inovatif untuk membuat produk-produk olahan dari pasir, paving stone dan lain-lain. Ini yang masih kurang, menjadi satu peluang usaha yang baik di sini, sehingga ya mungkin pelan-pelan masyarakat yang selama ini banyak di bidang penambangannya secara langsung, apalagi yang tidak berizin, ini bisa mereka beralih untuk mengelola hal tersebut. Kami melihat ini ada sebuah prospek yang sangat menguntungkan di Kabupaten Lumajang. Tinggal bagaimana masyarakat dengan kalangan usaha bisa bergerak di bidang pengolahan produk hasil tambang ini. Oke, terima kasih Bapak. Dan ada dua pernyataan tadi. Yang pertama masalah pengawasan jalan-jalan itu yang memang masih itu wilayah daripada Lumajang juga yang masih lemah tentunya ya. Itu apa itu? Kepolisian dan Pol PP ya Pak ya. Dan juga ada PAD tambang yang lemah juga gitu ya. Tidak sesuai dengan target 37 miliar tapi hanya masuk 10 miliar. Barangkali itu. Monggo, ini wilayah daripada Pak Trisno ini. Beliau Ketua Komisi C, hafal ini terkait pengawasan. Karena barangkali ada pengaruhnya enggak pengawasan pengawasan tonase yang lemah dengan PAD yang juga jeblok juga, mungkin gitu Pak Trisno. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, belum tahu namanya juga. Saya Mansur Hidayat. Pak Mansur ya. Yang saya hormati kepala dinas kayaknya ini semua ini. Kebetulan bukan mitra saya Pak. Kalau mitra mesti saya hafal. Ini seharusnya yang hadir juga. Sekalian kenalan. Yang hadir juga harusnya BPRD. BPRD ya. Mungkin singkat. Itu kebetulan ada Pak Hadi juga dari penambang kayaknya juga mengikuti ini. Mungkin lain waktu juga harus penambang satu orang harus diundang juga. Terima kasih masukannya. Jadi selama ini memang kita udah jalan ke bawah, hanya memang kebijakan yang diambil pemerintah itu kurang sejalan dengan Komisi C Pak. Seperti itu. Agak kurang sejalan. Ya. Jadi kita sudah sidak ke stopel ya. Karena di situ banyak stopel yang tidak berizin, tidak ber-KSO dengan penambang, itu banyak. Dalam istilahnya pencuri itu tidak akan mencuri bila mana penadahnya itu tidak ada. Jadi semakin banyak penadah tentunya banyak pencuri. Ya, itu harapan rangkaian ini. Ya, ini rangkaian. Pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menertibkan stopel. Oke. Ini langkah awal. Satu poin ya pertama ya. Nah, dulu sempat 4 bulan yang lalu kita membuat statement. Kalau penataannya seperti ini, sampai kiamat pun tidak akan pernah tercapai. Itu pernah saya statement seperti itu. Iya. Viral juga. Ya, sempat viral. Sampai akhirnya saya mengeluarkan tepuk tangan dong untuk ketua komisi kita, Komisi C.
Kita memang melakukan sidak kalau nggak salah 2 kali, Pak. Sebetulnya kita mau terus, tapi langkah kita itu dipatahkan. Kayaknya sidak juga tetap yang tidak berizin tidak ada masalah, disidak juga sama Komisi C. Jadi gini, terkait yang tidak berizin ini kita hanya tatanan pengawasan, Pak. Ya, jadi pihak penegak hukum yaitu kepolisian ya, pastinya rencananya ke depan ini kita akan sidak bersama Satpol PP. Nah, kebetulan saya singgung juga, ini Satpol PP-nya juga nggak hadir nih. Iya. Nah, kebetulan bukan mitra kita, Pak. Ya. Harusnya kalau memang Komisi C ini di masalah PAD, tentunya harus bersama dengan Satpol PP. Ini beda, kita mau ngajak Satpol PP pun susah, harus izin ke Komisi A. Oh lain komisi ya? Lain komisi, Pak. Jadi akhirnya saya kebetulan anggota saya juga Pak Buhari ya, yang saya taruh di depan biasanya. Oh langsung sidak ya? Jadi kalau bisa ya untuk kedepannya ini kita contoh seperti yang disampaikan Pak Mansur ya, siapa? Iya, Nah, Pak Rayu. timbangan Pak diaktifkan kembali. Timbangan. Ya. Dulu orang trauma sama timbangan. Kok mau diaktifkan lagi? Harus aktif, Pak. Karena tapi tidak yang seperti kemarin-kemarin ya, swasta ya. nanti diatur kembali, ditata Oleh ulang. pemerintah sendiri ya. Karena dengan adanya timbangan bisa kontrol muatan. Ya, muatan luar biasanya katanya tadi yang ngerusak jalan itu muatnya 12 ton ya. Bagaimana kita kontrolnya kalau tidak ada timbangan di situ? Kalau Dishub sebagai mitra saya harus menjaga, Pak. Nun sewu. Kapan kita mau operasi ada Satpol PP, harus ada Dishub. Susah. Enggak mungkin jalan. Jadi saran saya memang tertibkan dulu stopel ya. Yang izin, yang tidak berizin ini harus tertibkan. Karena kebanyakan, Pak, kebanyakan kalau kita cek di lapangan, ya, kita cek di salah satu stopel yang ada izinnya, mereka mengambil pasir yang tidak ber-SKAB, Pak. Bahkan ini ada satu stopel juga yang kita pantau di sana, ada di Selok, ya. Izin tambangnya hanya 1 hektar dan sudah tidak beroperasi. SKAB masih mengatasnamakan ini. Stopelnya kalau kita hitung ya ada 3,5 miliar pasir yang ada di situ. Luar biasa ini. Ini pasirnya siapa? Pastinya dari Pandanarum nih, pastinya ini. Nah, karena di situ malam, pastinya malam. Ini pasti yang dicuri malam, Pak. Siapa yang mau jaga malam? Kan nggak mungkin. Iya. Nah, ini bagaimana pemerintah harus segera mengambil langkah. Karena karena saya baru dilantik ya, belum 1 tahun, Pak. Baru dilantik langsung waktu itu ikut pembahasan. Saya ingat waktu dibahas di Badan Anggaran sempat DPRD semua mengusulkan bahwa tambang ini karena tidak sesuai target 37 mencapai kalau nggak salah 12 miliar ya waktu itu, tutup untuk luar kota. Itu idenya dari DPR. Nah, DPRD, sempat pemerintah menyarankan kasih waktu 1 tahun dulu. Oh berarti ini dalam waktu 1 tahun ini? Iya. Nah, tapi mungkin bisa dimaafkan nggak karena ada corona. Nggak bisa juga. Bisa dimaafkan lah. Okay. Nah, juga saran saya juga mohon mumpung lagi jagong bareng ini, mari bersama Gempar elit-elit termasuk jenengan bantu, Pak, yang berizin. Kasihan. Oke. Nah, jadi ada 51 tambang berizin yang beroperasi kalau nggak salah ada 37. Benar berarti ya? Yang berarti beroperasi. 14 tidak beroperasi. Ya, ya begitulah. Oke. Jadi untuk meningkatkan PAD, kita tidak bisa jalan dulu.
perkara jalan, kalau PAD-nya tinggi Pak, pasti jalan terpenuhi. Kalau masa jalan urusan PU, mitra komisi B Pak, nggak oleh UT-UT. Tapi kalau masalah PAD, ya seharusnya ada dari asisten bupati harus ke sini nih, enak, mesra ngomongnya. Kalau dinas mohon maaf mau ngomong bupati, nggak mungkin. Seperti itu Takut ya. dipindah Pak. Berarti nanti kita coba akan bikin sekali-kali Pak. episode kedua nanti. Asisten bupati ya, ini dari pemerintah harus hadir. Kenapa saya berani? Tanggung jawab saya Pak, saya selaku ketua komisi C, saya harus berani. Karena 1 tahun ini, ya sekarang kalau nggak salah masih 6%. Dari 37 miliar tercapai hari ini 6% Pak. Kira-kira berapa itu Pak? Yang jelas ya 6% itu antaranya 5 miliar Mas ya. Masih 5 miliar. Kalau mencapai 37 Di bulan Juli ya, hampir Nah, separuh jalan ini. Jangan sampai kata-kata saya tadi 4 bulan yang lalu Sampai kiamat itu ya. ini bahaya. Oke. Mungkin ditambahi dari Gempar, karena saya juga menginginkan dari Gempar juga harus aktif. Wah, Iya harus aktif. Kalau perlu ada mobil yang tidak SKAB, cegat Pak. masyarakat. Dikono nggak ada SKB ini, gitu loh Pak. Sepakat sekali. Ya. Iki ketua Tapi komisi apakah Pol PP gitu, mohon maaf, dan kepolisian kan juga tinggal. Jadi naruh gini, apa untuk kepolisian nanti tentunya harus Satpol PP dulu lah. Satpol PP. Iya, Pak. Satpol PP ini kayaknya sekarang udah tahu tugasnya. Iya. Kalau kemarin yang kita sidak dia tidak tahu fungsi dan tugasnya. Nggak tahu berasal dari mana, saya tidak tahu. Itu Satpol PP. Nggih. Iya, oke. Mungkin itu. Terima Oke, kasih. monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih. Ini giliran saya kembali ngomong. Ini terkait dengan PAD Pasir di Lumajang itu, kalau melihat pernyataannya itu masih 6% dari target itu 37 miliar itu miris sekali, karena eksploitasi pasir di Lumajang ini sudah ribuan truk itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada satu IUP itu kisarannya eksploitasinya 140 sampai 200 rit. Ini ada pernyataan itu ada 37 IUP yang berjalan. Itu berapa itu? Logikanya bisa tercapai kalau izinnya Malah yang lebih itu. Bisa lebih. 100 miliar pun bisa itu. Wah, luar biasa ini Pak Komisi C. Mungkin dari perekonomian tanya-tanya bagaimana caranya. Ya koordinasilah dengan kami. Wah, tepuk tangan. Betul. Karena kebocoran yang luar biasa. Mulai yang dari pakai SKAB itu ada kebocoran. Yang pakai SKAB ada kebocoran. Berapa kebocorannya? Itu kan pakai estimasi. Estimasi 8 ton. Padahal yang dimuat 12 sampai 15 ton. Berapa bocornya itu? Jadi saya sangat sepakat kalau misalnya timbangan itu dihidupkan kembali, cuma dengan catatan jangan seperti dulu, jangan Mutiara Halim lah. Itu bagi saya itu sudahlah, tidak bisa dibahas. Ini yang pakai SKAB, yang tidak pakai SKAB ada berapa ribu rit itu. Kami paham sekali, ada 100 dari satu IUP ada 140 sampai 200 rit per hari. Yang bayar SKAB mentok-mentok 40. Kemana itu? Lah itu siapa yang bertanggung jawab kalau itu? Kayaknya Gempar ini risetnya agak dalam juga ini. Nah, kebetulan mungkin saya satu-satunya di Lumajang yang pernah masuk di Pansus Pertambangan Jawa Timur 4 kali. Karena dulu, saya tahu betul waktu itu. Dulu Pak Thorikul Haq itu Pansus. Iya betul. Ya. Oh iya, monggo. Jadi kehadiran Komisi C kapan hari kita koordinasi Pak terkait yang resmi ini ya. Kita sudah berkoordinasi dan sudah MOU antara BPRD dengan Kejaksaan terkait masalah pajak
SKAB yang telat pajak itu tugasnya kasih datun, sudah kita MOU-kan. Terus terkait penertiban insya Allah sudah ada semuanya, dan kapan mau kita lakukan informasi yang saya tangkap tadi insya Allah segera, karena kemarin terkait corona akhirnya tertunda. Ya, mohon maaf saya potong Pak. Terkait penertiban termasuk juga nanti di stokpel yang diduga bodong itu Pak. Betul. Jadi sudah ada kepolisian bagaimana, kejaksaan bagaimana. Di situ nanti ada tim dari BPRD Pak, yang selalu aktif bagaimana meningkatkan PAD seperti itu. Jadi tugas Komisi C cukup menegur di BPRD aja, gak usah turun ke lapangan. Luar biasa ini. Ya, ini mungkin saya tambahi lagi. Kenapa saya bilang miris di Lumajang, eksploitasi besar-besaran tadi bilang dari Bapak, ini pasir terbaik memang kenyataannya seperti itu. Pasir di Jawa itu terbaik adalah Lumajang. Eksploitasi besar-besaran, PAD pasir terendah. Kalau kita bandingkan, apa ini kepala dinas mungkin tidak tahu studi banding atau ya apa. Kalau saya melihat di eksploitasi pasir di Karangasembali, itu eksploitasi pasir itu 3 kali lebih rendah dari Lumajang, bahkan 4 kali lebih rendah. Tapi PAD pasir di situ 75 miliar setahun. Itu sampai punya data itu Pak. Berarti lebih dari berapa puluh kali persen ya? Betul sekali. Makanya harus banyak dikaji. Yang pertama, yang ini kasihan juga, ada penambang yang sudah susah payah ingin menghidupi pertambangan di situ. Ternyata pada akhirnya ini asal ambil contoh di Pandan Arum ini, kebetulan ada orangnya kayaknya itu. Di Pandan Arum itu hari ini adalah bodong semua. Hari ini adalah ilegal semua. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari pemilik izinnya sudah ditutup. Ini tugas siapa untuk menertibkan ini? Oke, jagongnya sudah mulai agak hangat. Terima kasih. Untuk itu kita cut dulu sejenak, dan nanti kita saudara-saudara akan kita perkenalkan juga seorang warga Jugosari, penambang apa mantan penambang? Oh, mantan penambang. Tapi sebelum kita analisa dengan baik, di sini ada saudara Miskatin, warga Jugosari yang dulu juga penambang. Saya mau tanya terkait tentu menurut pandangan sebagai warga Jugosari yang kebetulan hari ini orang Kalibendo tidak hadir. Kira-kira kalau warga di sepanjang jalan-jalan desa atau jalan yang dilewati tambang itu, yang tidak melewati jalan khusus itu, perasaannya bagaimana? Apa galau, apa senang? Wah, ini ada truk lewat itu, senang ini, ada yang lempar-lempar duit itu. Bagaimana? Kira-kira sebagai warga nyaman enggak sebenarnya kalau ada truk lewat di jalan desa? Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Miskatin. Dulunya saya penambang tradisional, Pak. Tradisional itu yang seperti apa, Pak? Yang menggunakan alat cangkul dan serok itu, Pak. Pakai alat juga ya, tapi enggak, cangkul ya. Cuma cangkul, linggis sama serok aja. Okay. Kebetulan dulu saya pernah dijadikan kasarane orang Jawa itu suruh nuai lah, Pak, gitu, Pak. Setelah itu dengan adanya izin seperti ini, Pak, mohon maaf, nasib teman-teman saya. Sebentar, saya ya. tanya dulu. Ya, sebentar, Pak, sebentar, ini cerita dulu, Pak, ya. Cerita dulu, nanti saya jawab. Ya, karena melihat kondisi dan situasi yang seperti ini, saya miris sekali melihat teman-teman saya, Pak. Dulunya itu penghasilannya kasaran 100.000, sekarang minus jadi 10.000 satu hari. Untuk penambang tradisional. Tradisional. Mengenai pertanyaannya, Pak, terima kasih Bapak telah bertanya. Ya, kalau menurut saya, Pak, ya, karena saya juga terdampak dulu, Pak, ya,
Rumah saya di pinggir jalan Jugosari, dulunya lebih parah daripada Galibendo. Lebih parah Pak, bahkan dulu saya juga memberanikan diri, katanya Pak Mansur tadi, diuncali duit. Dan sekarang sudah alhamdulillah jadi Pak. Panjangnya 555 meter, ketebalannya 35 sampai 60 cm Pak. Berarti resikonya kalau di sepanjang jalan yang dilewati truk itu, yang pertama masyarakat warga sebenarnya resah ya kalau tidak. Sebetulnya sangat resah, sangat resah. Satu, di sisi lain kesehatan Pak. Kesehatan itu dampaknya buruk sekali. Mulai dari tambang sampai Desa Jarit, otomatis jalan penuh dengan debu. Bukan jalannya yang penuh debu, rumah-rumah yang di pinggir jalan itu nggak disapu 5 menit aja mungkin lebih dari 2 mili debunya Pak. Terus kalau masalah keamanan seperti tadi di film anak sekolah yang berbahaya, masalah keamanan banyak sekali Pak yang kecelakaan terkait dengan lalu lalang truk-truk yang lewat itu Pak. Karena jaraknya truk-truk yang lewat pada waktu itu mungkin sekarang juga 1 meter sampai 1,5 meter Pak. Jadi mau nyalip gak bisa, kalau salipan, truk salipan itu nunggu. Jadi polusi dari kendaraan, dari knalpotnya kendaraan itu sangat mengganggu pernapasan Pak. Kalau sekarang setelah dibuka jalan khusus Jugosari ke Gondoruso lewat pinggir kali, apakah berfungsi atau? Menurut saya kalau berfungsi ya tetap berfungsi, tapi nggak maksimal. Nggak maksimal karena apa? Saya tahu sendiri kondisi jalannya itu, tahu sendiri. Saya sering lewat sana Pak, sering lewat sana karena di sana itu saya nggak menyalahkan supir juga, karena juga memilih jalan yang mungkin nggak membahayakan kendaraannya. Karena juga jadi bilang pengawasannya kurang. Tetap di pengawasan ya Pak ya? Tetap di pengawasan. Karena di situ kan ada jalan alternatif juga, jalur tikus juga ada kan. Mau lewat situ ada petugas, jalur tikusnya kan ada juga, banyak jalur tikus. Oke, berarti dari warga yang sebelah Kalibendo menyatakan bahwa memang pengawasan juga sangat lemah. Dan pengawasan itu juga akan bermuara kepada pendapatan PAD yang kurang. Saya menggarisbawahi tadi Pak, mohon maaf dari Bapak Perekonomian. Tadi Bapak bilang sangat membantu perekonomian masyarakat dengan adanya izin-izin. Sebetulnya nggak membantu Pak. Sebetulnya nggak membantu ke masyarakat Pak, membantu ke bos-bos Pak. Ini ada yang berbeda berarti. Kira-kira kalau tadi kan membantu masyarakat, Pak Miskatin bilang nggak membantu. Kira-kira di mana? Gini membantu? Pak, saya kan bilang tadi. Dulunya itu masyarakat tradisional sebelum ada izin-izin dari tambang-tambang, masyarakat yang khususnya pekerja tradisional ya alhamdulillah dulunya makmur, bisa beli sepeda motor, bisa beli lain dan lain lah. Kalau sekarang jangan kan sepeda motor, buat makan aja sulit Pak. Kan bisa bekerja di bos-bos juga, di perusahaan-perusahaan tambang. Sekarang gini Pak, ke sana joger Pak ya, kalau di sana itu joger, tunggu apa penuhnya alat truk itu penuh baru 30.000 Pak. Pekerjaannya coba ada 1 menit 2 menit, nunggunya 1 hari Pak. Sekarang kerjaannya sampean apa? Sekarang saya alih profesi Pak, karena izinnya tambah banyak sampean malah alih profesi. Mau gimana lagi Pak, sekarang saya nyekolahkan anak. Kalah saingan sama bos nampaknya. Sekarang saya nyekolahkan anak, juga memberi makan keluarga. Kalau saya nunggu 30.000 per hari Pak, kalau dapat itu Pak ya. Saya sekarang alhamdulillah alih profesi sebagai pengrajin gula merah. Deres. Balik ke zaman lalu ya. Iya, karena jadi, apa? Jugosari tidak hanya tambang ternyata. Banyak warga yang kemudian beralih profesi menjadi deres legend kembali. Barangkali Bang Rohim mau. Ya, sedikit nambahin Pak. Mohon maaf. Saya pribadi
mohon maaf, setuju apa yang dikatakan Pak Miskadin. Kenapa? Katanya Pak Miskadin tadi bukan mensejahterakan rakyat, ini malah mensejahterakan bos-bos. Terbukti Pak, mohon maaf, rakyat mana yang bisa beli apem seharga 80 juta kalau bukan bos-bos, ya kan? Apa itu Pak? Kok Pada mahal, waktu itu Pak ya sempat viral kan, Iya. si Rian itu yang Ya. beli apem 80 juta, penghasilan dari tambang Lumajang yang memang kaya raya dan hanya dinikmati oleh bos-bos, sementara rakyat untuk makan saja susah. Ini apem harganya 80 juta, gila Pak. Baru dengar juga saya 80 juta harganya. Itu sempat viral Pak, Yang bahkan jelas- Pak Bupati dulu. Yang jelas saya tidak kuat kalau beli, yang beli 2000 aja tidak bisa. Oke, tidak apa-apa, dilanjutkan. Itu tidak bisa dijelaskan apem itu apa Pak. Iya. Yang jelas punyanya wanita lah, ya kan, yang sempat viral itu. Oke. Jadi tidak mungkin rakyat apalagi mohon maaf ya, dinas-dinas ini nggak mungkin beli, sudah tidak mampu sampean mohon maaf ya, nggak mungkin beli. Ini bos-bos apem sekali main 80 juta, bayangkan aja, ya kan? Penghasilan dari tambang Lumajang, saya sepakat Lumajang kaya raya, Meskipun jalannya rusak ya. meskipun jalannya rusak, rakyatnya hancur, ya belum lagi banyak yang meninggal gara-gara tambang. Ini bos-bos enak aja beli apem 80 juta. Sekian, terima kasih. Oke. Persilakan. Terima kasih Pak Mansur. Ya, jadi kembali ini permasalahan yang sebenarnya sangat lama sekali dibahas sekarang juga sebenarnya. Ini permasalahan yang sangat lama sekali. PR Lumajang selalu kepada PAD-nya tambang pasir. Sampai muncul mencuat apem lagi tadi itu sebenarnya kasusnya lama sekali. Artinya memang kebijakan yang tadi disampaikan Pak Sutris memang ini yang segera harus diambil, buat saya harus diambil. Saya sendiri nggak tahu sekarang pemerintah itu berada pada posisi yang mana sih, apakah pada posisi pro pengusaha atau pro rakyat. Tetapi kalau lihat di YouTube-nya kayaknya seakan-akan pro rakyat. Dengan responnya Pak Bupati turun tiba-tiba menghentikan alat berat di tengah masyarakat waktu itu ya, waktu viralnya itu. Tapi kan berlaku hanya di situ. Ternyata permasalahannya kan merata, tidak di situ saja. Jadi ini kembali, ayo pemerintahnya tegas. Ada apa ini sekarang pemerintah agak lemot tentang tambang pasir? Aktivitas diketahui semuanya. Loh, sidak bupati itu kan menandakan ketegasan beliau. Ketegasannya kan di YouTube, tidak diiringi dengan regulasinya. Oh, Apakah setelah di YouTube ada tiba-tiba Satpol PP sesuai dengan Pak Sutris bilang tiba-tiba langsung digerutuk gabungan? Ada? Ya, sampai saat ini. Sampai saat ini belum ada. Semua, hampir seluruhnya tidak ada action berikutnya. Ya cuma ya di YouTube lagi. Jadi Bang Guntur membayangkan ketegasan itu tidak hanya satu kali sidak di YouTube, tapi juga ketegasan sistematis itu ya. Sistematis. Oke. Sampai kapan Pak Bupati mau? Ini ide yang luar biasa, ketegasan sistematis kepada para pemirsa ya, monggo. Jadi tadi Pak Komisi D 4 bulan yang lalu sudah warning sampai kiamat itu tidak bakal selesai kalau masalah ini nggak bisa naik-naik Pak ya. Warning itu apakah tidak didengar oleh mereka? Saya kira didengar, sempat viral juga Pak Tris itu, sempat viral juga. Kalau saja DPRD saja tidak direspon dengan cepat, loh, dan iya suara ini. Pertanyaan kan mudah sekali. Masa kudu ada demo dulu, ada korban dulu, baru reaksi. Ada demo dulu, ada korban dulu, baru reaksi. Ya saya kira kembali, ayo sing tegas pemerintah. Ojo tegasin yang YouTube dok. Keluarkan regulasinya. Masa tidak mampu? Mampu lah ya, mampu. Namanya juga pemerintah, punya akses penuh atas itu. Kayak jalan sudah ada Perda nomor 8 tahun 2015 juga terkait dengan maksimum 8 ton. Loh iya, Perda sudah ada, tapi kenyataannya saya kepingin tahu alasan apa mereka tidak bisa melakukan
penindakan. Mungkin ini ada Pol PP harusnya ya Pak ya. Nanti di episode berikutnya. Iya, jadi Oke. ini kan menjadi pertanyaan yang tidak akan terjawab juga sampai sekarang. Apa alasan mereka, pemerintah tidak berani? Kita juga mendatangkan Dishub, tapi Dishub hari ini juga tidak hadir. Tapi jangan-jangan corona dijadikan alasan lagi ya. Ya saya kira itu Pak Zul. Oke, terima kasih Bang Guntur. Jadi tidak hanya yang kita tangkap tidak hanya ketegasan sesaat di YouTube, ini kritikan yang membangun, tetapi ketegasan sistematis. Lumajang nampaknya kan sudah ada juga untuk jalan, untuk PAD dan sebagainya itu maksimum tonase. Ini berkaitan juga nanti dengan PAD ya Pak Tris ya, Pak Ketua Komisi, kalau diikuti 8 ton berarti tidak ada kerugian dari negara gitu kan, yang biasanya 12 harusnya 8. Ini kan sudah juga rugi. Okay. Sebenarnya kita di LSM sudah tidak kurang-kurang, termasuk pada tahun 2017 kami melakukan sidak di Jugosari sama Pak Miskadin. Pada waktu itu ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh salah satu penambang. Kami sempat laporkan kepada dinas terkait, walaupun jerih payah Pak kesana kemari, namun hanya dikasih teguran. Pertanyaannya adalah, apakah dinas ini hanya nunggu laporan dari warga? Mestinya dinas dong. Sampean-sampean kan digaji. Mestinya kalau ada semacam pengawas atau yang berwenang kayak Bapak Satpol CPP, mestinya dia yang turun. Ketika ada laporan dari warga atau LSM, mestinya langsung turun Pak. Jangan diolor-olor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini dibiarkan Pak, kalau tidak ada pengawasan, terus pengawasannya anyang-anyangan tadi, bukan tidak mungkin akan terjadi saling banjir yang kedua. Oke, terima kasih. Dan ini mungkin sampai pada segmen terakhir. Memang diskusi kita, oke. 2 menit. Ya terima kasih ya. Ini kalau kita ngomong masalah tambang yang tidak pernah ada ujungnya ini. Tapi harus diurai. Betul. Tapi Tidak boleh menyerah, biar tidak sampai kiamat. Yang perlu dipikirkan itu ke depan bagaimana tatanan itu lebih baik. Pemerintah sudah menerbitkan izin, di situ pemerintah harus mengawasi, betul-betul mengawasi jalannya pertambangan dan sebagainya. Karena saya tahu persis nih sebenarnya permasalahan-permasalahan yang timbul di mana-mana, bukan cuma di Pandanarum, termasuk di Jugosari. Saya sudah tahu semuanya. Sebenarnya kita itu harus pemerintah itu harus betul-betul proaktif sudah kepada tambang itu, bagaimana pertambangan itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya juga ingin sampaikan di sini terkait dengan ilegal, karena ini berhubungan dengan pendapatan daerah. Saya mohon dalam diskusi ini agar disampaikan kepada dinas-dinas terkait untuk menertibkan. Karena mohon maaf, saya sering sekali sidak Pak terkait dengan illegal mining ini. Betul, saya sering sekali sidak. Kalau saya mau sidak. Karena kenapa? Karena saya bagian daripada negara ini, harus mematuhi hukum. Inilah tujuannya. Begitu, makanya yang ilegal ayo dihentikan, yang punya payung hukum ayo dijunjung bersama, mungkin gitu. Oke, terima kasih. Dan sampai di segmen terakhir, barangkali kita kembali lagi, mungkin pernyataan closing penutup dari PU ini terkait tadi banyak kritikan tentang pengawasan ya. Meskipun beliau-beliau ini tidak dalam pengawasan, tapi paling tidak setujukah teman-teman dari PU bahwa pengawasan terhadap jalan-jalan yang tidak
harus dilewati itu semakin diperketat oleh pemerintah, dalam hal ini mungkin Pol PP atau dan sebagainya. Barangkali kita minta pernyataan dari Bina Marga, PU Bina Marga dan sebagainya, sehingga tidak capek terus seperti ini juga, kasihan juga. Minta waktu sedikit Pak. Sebentar, nanti ya, biar gantian dulu, monggo. Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan masukan-masukan itu, memang persoalan pasir ini seperti dua sisi mata uang, yang di satu sisi itu adalah sisi positif, termasuk mungkin dengan adanya eksploitasi ini yang dulunya pasir setiap musim banjir itu pasti menggenangi, akhirnya itu bisa terangkut dengan adanya eksploitasi ini. Terlepas dari itu, ada sisi negatif yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa hal yang dari tupoksi kami, karena kami ada di sisi pembangunan, bukan di sisi pengadaan. Itu kemarin kita sudah koordinasikan terkait, intinya itu adalah prioritasi terkait dengan jalan tambang. Jadi ada titik-titik tambang itu di kurang lebih ada 13 titik. Nah, itu nantinya kita pertama itu harus ada jalan tambang. Kalaupun toh tidak ada jalan tambang, sesuai dengan peraturan itu ada jalan umum yang dipakai jalan tambang, itu kita batasi. Tapi terus di Lumajang kan sudah ada Pak, di Lumajang kan sudah ada jalan khusus tambang kan. Ya, tapi hanya untuk 2 titik Bapak. Yang titik-titik yang lain belum. Yang lain, ya, oke. Nah, nantinya jalan-jalan yang sudah kita fasilitasi dari Perbub ini, itu nanti yang boleh dilewati tambang. Yang selain jalan yang sudah kita tetapkan sebagai jalan tambang, itu nanti ke depan akan kita portal. Jadi sehingga di sini di satu sisi portal itu ditutup maksudnya ya? Di portal untuk truk pasir. Ditutup untuk truk pasir. Bukan di portal yang diminta-minta. Bukan. Bukan. Jadi pikiran kita kan beda juga. Di satu sisi itu kita memfasilitasi penambang ini karena ada sisi positifnya. Di sisi yang lain kita harus menyelamatkan masyarakat sehingga nantinya ini bisa berjalan dan di satu sisi masyarakat juga terselamatkan. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Monggo dari Pak Humas ada tambahan? Atau yang dari sebelah? Oke. Semakin malam semakin semangat kayaknya ya. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini apa yang disampaikan oleh Pak Agus, kita di segi bidang Bina Marga ini juga memfasilitasi dan mendukung akan kondisi daripada penambang. Yaitu tadi dengan melakukan Perbub bahwa jalan kabupaten bisa diperuntukkan untuk jalan tambang. Akan tetapi ini mari kita sepakati bersama, karena kalau tidak disepakati akan menjadi frontal juga. Ini berarti turunan Perbub ini turunan Perda nomor 8 2015 tentang jalan. Iya, tentang penetapan status jalan. Iya. Oke. Ini juga mengacu terhadap Undang-Undang Jalan nomor 34 2006. Dari segi itu makanya dalam hal-hal yang seperti ini bukan berarti kita kadang-kadang membatasi tidak boleh kirim pasir. Ini kan ya susah juga. Kadang-kadang begitu ini di portal pemikirannya mindsetnya beda lagi. Wah, berarti tidak boleh kirim pasir sekarang. Loh, aku nih bangun pakai opo. Betul. Tidak seperti itu. Makanya dari di sub ini setelah itu sebetulnya di dalam penambang atau muatan atau alat atau truk itu ada batas muatan non curah. Artinya itu batas muatan non curah, artinya pasir dan seperti itu. Kadang-kadang ya juga ini kok sih lebih. Lah ini kadang-kadang kalau misalkan dilarang betul, yo jadi kececeran pasir semua di jalan. Makanya ini hal-hal yang seperti ini
Saya sepakat sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman LSM. Ayo kita bergerak pengawasan bersama-sama. Artinya di sini menyadarkan agar kondisi yang harus dilakukan oleh pihak angkutan. Jadi itu. Terus selanjutnya dari hal tambang tadi memang banyak Pak Mansur. Dari untuk yang di Gondoruso juga ada, di Sumberwolo juga ada, di Tumpang Pronojiwo juga ada, Tempur Sari juga ada. Tapi ini mari kita apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi tadi, ayo bahwa yang kita cek ini di stopel itu setuju saya. Oh, itu ya, pernyataan. Karena kalau sudah di stopel ini sudah kita lakukan cek paling tidak. Sebentar. Nggih, sepakat. Tapi mohon maaf saya potong Mbak ya. Tapi harus stopel yang legal. Nah, iki durung mari aku ngomong. Soalnya begini Pak, mohon maaf, saya potong, mohon maaf. Di YouTube ya, ada pernyataan Bupati bahwasanya di Lumajang ini hanya ada 10 stokpel yang legal. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau sudah tahu itu ilegal, kenapa tidak ditindak? Nah, ini kan berdampak juga pada ekonomi, ya kan? Yang seharusnya ekonomi kita meningkat, ini malah nggak dapat. Udah, kesimpulannya sudah dapat, monggo diteruskan, Pak. Jadi itu. Jadi pada posisi itu untuk mengetahui tonase yang dikirim di masing-masing stopel. Jadi nanti langkahnya adalah tertib terhadap timbangan. Jadi begitu ini ditimbang, wah kamu tidak boleh muat seperti ini lagi besok. Nah, artinya di sini kalau sudah seperti itu, kalau dalam hal posisi stopel ini benar-benar berizin, karena di dalam izin itu juga ada aturan-aturan yang harus ditetapkan dan harus dijalani. Makanya dalam hal ini saya yakin jalan akan bisa awet, masyarakat akan bisa sejahtera. Terutama saya sepakat dengan Pak Mis Kadir. Waduh, sepakatnya di mana ini Pak? Sepakat saya Pak, sepakat karena dalam hal-hal seperti ini harus terpikirkan juga. Karena perubahan daripada bentuk usaha ini juga pun ada masa. Nah masa inilah yang harus kita pikirkan. Tapi kalau misalkan dalam hal-hal ini langsung masing-masing apa yang disampaikan Pak Tris tadi di masing-masing stopel, yang ngisi ke stopel nanti adalah tradisional. Jauh lebih nyaman. Ya, jadi tidak 30.000 lagi, jadi rutinitas akhirnya. Jadi itu terima kasih sekali lagi saya dan teman-teman juga Pak Agus selaku Kepala Bidang mengucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini untuk kepentingan Lumajang. Dan mudah-mudahan ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat seluruh di Kabupaten Lumajang. Terima kasih untuk Bina Marga tentunya ya. Oke, itu pernyataan daripada Pak Bina Marga, pengawasan dan sebagainya ya. Dan sekarang bagian ekonomi sedikit Pak, terkait dengan PAD juga yang jeblok tadi. Saya catat PAD yang jeblok dari Dewan bilang kalau sampai kiamat tidak akan tercapai. Tapi ada setahun waktu. Nah kalau setahun bisa di stop semua ini izin-izin tambang ini oleh atas rekomendasi dari Dewan. Kira-kira kiatnya daripada bagian ekonomi atau bagian BPAD, kiat atau usaha ikhtiarnya apa sebelum ditutup beneran? Karena kalau sudah Dewan ngomong kan tidak pernah bercanda, meskipun tertawa-tawa aja beliau. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak. Dari apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang lain, ini satu masukan yang baik bagi kami. Memang permasalahan pertambangan ini kompleks Bapak. Pertambangan ini kompleks mulai dari perizinan sampai dengan pendapatan kan mengatakan Bapak. Ini yang memang harus diuraikan satu persatu untuk segera kita selesaikan. Tentunya apa yang menjadi masukan dari
Bapak-bapak sekalian, ini kami terima sebagai masukan yang tentunya nantinya adalah menjadi peran dari masing-masing OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Termasuk bagaimana meningkatkan PAD dari sektor pertambangan ini. Tentunya dibutuhkan komitmen semua pihak di sini dalam mengurai masalah pertambangan, terutama bagi para pelaku usaha sendiri, baik itu pemilik izin maupun pengusaha-pengusaha yang lain, dalam rangka supaya jalan kita awet dan lain-lain. Ini tentunya tidak kalah pentingnya juga dari para pengusaha transportasi dan teman-teman sopir. Nah, apabila ini semuanya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, insya Allah pertambangan ke depan kita ini akan lebih baik lagi. Tentunya kami dengan targetnya apa setahun ini bisa atau minta waktu kepada Dewan 2 tahun gitu. Nah, karena ada deadline kalau setahun tidak bisa, ini lebih baik ditutup saja. Itu bukan hal yang serius juga sebenarnya. Oke, betul. Memang ada mekanisme untuk itu, Bapak. Jadi masalah target waktu, Pak Tris selaku Ketua Komisi C lebih paham tentunya untuk itu. Tapi yang jelas kita di pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing bergerak untuk bagaimana pertambangan ke depan ini akan lebih baik lagi. Mungkin itu kami, Bapak. Terima kasih Bapak dari bagian ekonomi ya. Dan ini statement terakhir. Saya tertarik kepada tambang tradisional yang menjadi tamu di desanya sendiri. Zaman tuan rumah apa tamu di desa Jugosari hari ini? Ya, terima kasih. Kenapa saya bilang begitu, Pak? Mohon maaf. Karena saya dan teman-teman di sana ini sekarang, mohon maaf, ngemis, Pak, sama penambang-penambang atau bos-bos yang bekerja di sana. Dulu maksudnya ngemis itu ngemis gini, maksudnya gini. Ngemis kerjaan maksudnya gini, Pak. Kalau kita kalau teman-teman, kalau saya memang sekarang alih profesi, kalau kita nggak nempel sama bos-bos tambang, mungkin nggak makan keluarganya, Pak. Tapi di media-media juga pemerintah sangat respon terhadap penambang. Perizinan ini sudah menyengsarakan warga Jugosari, khususnya manual tradisional. Perizinan yang legal ini. Yang legal. Terima kasih. Monggo dari Gembar barangkali. Ya, terima kasih. Ada aliran tambang tradisional ya, bukan rakyat ya. Betul. Beda ya. Ini kayaknya ada izin penambangan rakyat kita juga. Kalau kita melihat jeritan rakyat, ini kan sebenarnya pangkal permasalahannya itu adalah sejak tahun 2012 kalau tidak salah itu ada Permen ESDM di mana 2014 ya, 2014. Oh ya betul. Itu ada Permen ESDM yang mana 3 aliran Semeru ini, Rejali, Gledek dan Mujur ditetapkan menjadi kawasan IUP. Itu pangkalnya sebenarnya, Pak. Sebentar, itu ditetapkan sehingga tambang tradisional atau tambang rakyat tidak boleh tersingkir. Kenapa? Karena di situ sudah ditetapkan sebagai kawasan IUP sehingga hari ini sebentar, betul itu Pak Ekonomi. Jadi 2014 dengan adanya Permen SDM itu kawasan penambangan rakyat tidak dibolehkan di Lumajang. Monggo. Biar cocok dulu, kita tidak keluar jalur. Ya begini pada intinya, Bapak. Setelah adanya Undang-Undang 23 2014 itu kewenangan urusan pertambangan ada di pusat dan provinsi, termasuk proses perizinan, termasuk penetapan wilayah pertambangan WP itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan provinsi. Betul, saya paham sekali itu. Karena begini, memang betul ya. Ya, Lumajang. Karena saya terima kasih, paham Pak. betul, Terima kasih. paham betul itu. Karena saya termasuk orang yang mengikuti di Pansus Pertambangan Jawa Timur waktu itu, sehingga merekomendasikan masyarakat setempat atau masyarakat terdampak itu
hasil dari rekomendasi pansus. Namun kenyataannya setelah dibawa, karena tidak bisa mengajukan IPR di sungai-sungai itu, disarankan untuk menjadi Pokmas. Jadi kan kalau IPR itu kisarannya 1 sampai 5 hektar. Iya. Kalau IUP itu 5 sampai 500 hektar, kan seperti itu. Oke. Nah, maka itu masyarakat ini tidak paham dan sangat sulit sebenarnya. Pengurusan izin, mana tidak Terus, punya duit lagi. harapannya apa? Mungkin dari harapannya ke depan tolong pemerintah Lumajang untuk mengajukan kembali untuk 3 aliran ini menjadi pertambangan rakyat yang semestinya, atau ada wilayah-wilayah tertentu lah untuk dibagi gitu ya. Dibagi, ada IUP, ada pertambangan rakyat. IPR gitu Iya. ya. Oke. Karena itu adalah pangkalnya sebenarnya. Oke. Sehingga hari ini diterbitkan kayak di Pandanarum, jadi konflik dengan masyarakat Pandanarum. Ya. Itulah adanya itu, pangkalnya sebetulnya. Oke, berarti kesimpulannya ada kawasan-kawasan kantong IPR. Betul. Izin penambangan rakyat. Sehingga Terima tidak kasih. boleh. Terima kasih Pak Nawawi Gempar. Dipersilakan Bung Rohim mungkin. Ya, terima kasih waktunya. Ini sebenarnya yang tidak jelas ini saya ya. Ini Pak Miskatin dari tambang tradisional, dari Gempar, saya aja dari warga aja dah. Ya. Begini, terkait dengan jalan dan juga situasi di lapangan, ini tidak akan mungkin selesai apabila, mohon maaf, pemerintah selaku pemangku kebijakan dan juga dinas-dinas terkait ini kerjaannya, mohon maaf, secara kerja masih anyang-anyangan. Itu yang pertama. Jadi harus konsisten, jangan hanya wacana saja, mohon maaf, harus konsisten. Apabila nanti ada pelanggaran-pelanggaran, ya ditindak sesuai dengan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ekonomi juga, saya rasa dengan maksimal 8 ton ini juga bisa mengangkat ekonomi, Pak. Kenapa? Bisa dibayangkan apabila satu truk itu biasanya 14 ton, yang sekarang ini yang sudah terbiasa itu menjadi 8 ton, secara otomatis bisa menambah volume truk. Artinya bisa SKAB atau pendapatan daerah bisa bertambah. Tidak ada kebocoran itu. Tidak ada kebocoran, seperti itu. Yang kedua, ketika tahu entah itu penambang, entah itu pelaku stokpel, entah itu pelaku sopir, mohon maaf, ketika sudah tahu bahwa sudah melakukan pelanggaran, ya ditindak. Jangan disimpan. Pengawasan berarti ya. Pengawasan, benar. Oke. Kemudian yang terakhir, Pak, Ya. kalau saya baca di Manggobai ya, ini untuk perbaikan ruas jalan menganggarkan 9 miliar. Sedangkan ini yang kita baca di Manggobai. Sedangkan PAD kita untuk tambang hanya 8 miliar. Itu artinya pemerintah rugi, Pak. Kan seperti itu. Kalau memang rugi menurut saya, kenapa tidak dikembalikan aja ke rakyat? Iya kan? Pak Bupati waktu sidak di mana Pandanarum, Pak Bupati menemukan, saya lihat di YouTube-nya, bahwasanya SKAB dijual seharga Rp150.000. Oke. Kesimpulannya berarti kalau bocor terus dikembalikan. Kalau bocor terus, Oke. Pak, dan tidak sesuai target, mending kembali ke rakyat sudah, ke tambang Oke. tradisional. Terima kasih banyak. Itu aja. Tepuk tangan dong. Oke. Mungkin Pak Dewan nanti terakhir ya gongnya ya. Karena suara Dewan satu orang, beliau ini suaranya paling tidak 10.000. Monggo Bang Guntur, jadi ada kebocoran yang terus menerus, ada target yang harus dicapai. Kalau tidak ada realisasi dan rugi, katanya Bung Rohim tadi, ini nampaknya aliran penambangan rakyat mulai kuat juga ini. Monggo dipersilakan.
Iya, terima kasih, banyak informasi, banyak ilmu, banyak temuan di forum ini yang harusnya kemarin telinga saya nggak tergelitik, akhirnya tergelitik. Saya baru tahu penambang rakyat itu bukan penambang manualan juga ya. Iya, ya mudah-mudahan nanti dari GMBK sendiri sebagai pengawas sosial anti korupsi akan sikapi ini. Saya barusan baca artikel, emang belum ada tindakan yang ini padahal menyangkut kerugian negara. Segala sesuatu yang melibatkan kerugian negara adalah menjadi bagian dari tipikor. Maka nanti kita akan koordinasi tentang ini. Kalau sepakat nanti anggota dewan dan pemerintah memang sepakat semua tahu bahwa ini ada bermasalah tentang perbuatan itu, ya GMBK akan mulai mengarah ke sana. Kita akan coba menelusuri kerugian-kerugian tersebut, apakah terjadi penyalahgunaan mulai dari restribusi dan sebagainya. Tadi sudah dititipi sama kawan-kawan dari LSM yang lain terkait perizinan, ternyata perizinannya jadi masalah juga. Banyak orang yang berizin tetapi ya tidak mengikuti BIMTEK-nya, alias membayar sejumlah uang, yang penting izinnya keluar. Dari situ berarti pendidikan tentang pengetahuan tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban para pengusaha tambang juga kemungkinan mereka juga akhirnya nggak tahu juga akhirnya. Karena ada upaya seperti itu. Jadi keterlibatan ini polemiknya sangat mendasar. Jadi dalam kesempatan ini ya GMBK akan memutuskan, akan mulai lirik kepada permasalahan di pertambangan. Oke, terima kasih banyak dari Bang Guntur. Dan sekarang balik terakhir ini gong kita, bintang tamu kita saat ini dari Dewan tentunya. Yang lain bintang tamu juga ya dari pemerintah. Ada permasalahan mendasar ketika PAD tidak pernah bisa terrealisasi. Nantinya seandainya tidak terrealisasi akan ditutup. Di samping itu juga ada celah besar IPR atau tambang rakyat juga tersingkirkan dengan serta-merta. Dewan adalah perwujudan daripada rakyat. Barangkali bisa berpendapat untuk dari diskusi jalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu. Saya yakin Pak Dewan pasti pro rakyat. Bukan gitu Pak Dewannya. Monggo dipersilakan Pak Dewan. Saya juga prihatin tadi mendengar suara jerit dan hati katanya Pak ya, yang sudah biasa bekerja di tambang dulu nyangkul, akhirnya tidak bisa bekerja dikarenakan ada penambang yang legal, kan seperti itu. Jadi ini seharusnya pemerintah harus segera turun tangan. Tentunya pasir ini banyak manfaatnya Pak. Satu, pemerintah bagaimana memberikan modal kepada contohnya Pak Sinten, Miss Nadine bisa membuat batako ya, biasanya dia nyangkul, kalau dia bisa buat batako terus modal dikasih dengan dinas koperasi mungkin ya tanpa bunga, ini juga bisa satu solusi ini solusinya di sana. Karena tentunya kita juga satu prihatin kepada yang berizin, dua juga prihatin kepada masyarakat. Bagaimana merangkai kata ini supaya menjadi rangkaian semuanya bahagia, kan seperti itu. Terima kasih. Tadi yang disampaikan Pak Mansur, nanti entar lagi ini ada pembahasan juga Pak, ada di Banggar. Nanti saya akan berbicara lantang, bila mana PAD ini tetap melorot, pasti Mas nanti biar di media juga saya yang akan mengucapkan tutup tambang ilegal. Tutup dengan solusi ada tambang tapi karena aja. Ini ada waktu ya, jenjang waktu berapa bulan ini tentunya. Saya sebagai ketua komisi dan teman-teman anggota komisi kita akan berkoordinasi Pak terkait kepada penegak hukum
Saya percaya tentunya tim Kuro hari ini. Kalau dulu tim ya. apa ya? Iya. Sekarang tim Kuro. Iya. Insya Allah dengan kura-kuranya ini, insya Allah Lumajang PAD-nya pasti lancar. Amin, Nah, amin. saya Satu lagi terkait jalan, kira-kira apa ininya solusinya? Kalau jalan supaya sidaknya tidak terus-terusan juga, Ya. kasihan juga. untuk jalan sebetulnya kita intent koordinasi dengan APRI, Pak. Kemarin sempat ada jalan harus dipisah, APRI juga langsung konten ke saya, minta bantuan, tolong dibantu Pak Dewan. Nah, tentunya di situ ada tambang yang benar-benar melewati ya. Yang lainnya tidak melewati. Ini bagaimana cara koordinasi? Ini APRI yang harus gerak. Oke. Nah, terus di situ juga ada CSR, Pak. Ayo, Ya, ya. ada CSR. Setiap tambang kalau nggak salah ini Pandanarum ya, itu satu truk 20.000. Satu CSR. truk. Ya, CSR-nya. CSR-nya. Lah ini dinikmati kepala desa apa dinikmati rakyat? Ini kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Semoga nantinya CSR ini benar-benar dinikmati oleh rakyat. Oke. Jangan sampai dinikmati oleh kepala desa. Ini yang bahaya. Alasannya untuk membangun jalan, alasannya untuk membangun drainase. Kemana uang didinya, Pak? Kan gitu. Oke. Tolong bedakan ini. Ya, mungkin Jadi itu. tetap seperti itu ya. Jalan mesti dibangun, PAD mesti meningkat. Terima kasih Pak Dewan juga teman-teman yang lain dari dinas dari bagian ekonomi, dari PU Bina Marga, dari Gempar, dari Selo Awar-Awar, Bang Guntur GMBK, Jugosari, dan juga Ketua Komisi C Pak Tresno hari ini. Hari ini Jagang Lumajang kita akhiri. Tentu saja semuanya berawal daripada Gunung Semeru. Jadi Gunung Semeru itu adalah berkah bagi Lumajang sekaligus adalah bencana. Karena berkahnya pasir mengalir, air mengalir sehingga Lumajang subur, sehingga alamnya makmur, tetapi sekaligus bencana ketika banjir tiba, bencana ketika mengelola sumber daya seperti pasir juga tidak terkelola dengan baik. Konflik horizontal terus mengancam, kesejahteraan rakyat juga terus terancam. Oleh karena itu kita yakin ke depan Lumajang akan tampil lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan merdeka.